Ini celana dalam ibu nih, anggap ini dikepretin di pakaiannya. Laris, laris, Tuh. laris. Ya, sholat disandingkan dengan kepretin celana dalam. Ya, ini apaan coba? Ya, bagi saya ini adalah suatu bentuk penghinaan terhadap sholat ya. Astaga. Mau dipraktekin ya? Parah sih ini. 9 kali. Mau ngapain tuh? Itu tangan kenapa itu? Astagfirullah. Ini apa? Ini kenapa matanya itu kesini terus loh? Itu kenapa? Coba. Mana? Ya gini toh, Pak. Astagfirullah. Dia nyolok-nyolok, gue yang ngacang. Astagfirullah. Lah ini lagi yang saya tanyakan Dia kan. nyolok, gue ngaceng. Astagfirullah. Ya Allah. Assalamualaikum teman-teman. Masih membahas tentang ajaran Dwi Susanto ini ya. Yang kalau kita lihat di videonya itu, ya sangat-sangat miris teman-teman. Ya bagaimana ia dengan mudahnya, dengan tanpa tabunya mengucapkan kata-kata ya yang syarat akan hal-hal yang berbau 18+. Ya terus menyuruh wanita memperlihatkan dalamannya. Astagfirullah. Miris ya. Melihat Indonesia ini semakin banyak ajaran-ajaran yang menyimpang. Dan penyimpangannya ini enggak samar-samar ya. Penyimpangannya itu enggak kelihatan, abu-abu, enggak. Tetapi jelas secara nyata. Dan yang lebih anehnya lagi ya, malah banyak pengikutnya. Masih saja ada orang-orang yang mau mengikuti ajaran tersebut. Kalau terus-terusan begini, Indonesia di masa depan ya bukan lagi akan disebut dengan Indonesia emas. Tetapi ini bisa disebut Indonesia cemas. Ya bagaimana mungkin suatu hal yang menyimpang seperti ini di Indonesia dibiarkan begitu saja. Tidak ada satupun penegak hukum atau pihak yang berwajib yang mengambil tindakan teman-teman secara cepat. Ya padahal ini sudah jelas-jelas banget penyimpangannya. Bapak dan ibu jualan apa? Bakso ada gerobaknya. Gerobaknya dilap pakai celana dalam. Astagfirullah. Gerobaknya dilap katanya pakai celana dalam. Yang bekas pakai dilap. Satu aja buat syarat, besok pakai itu lagi. Bapak Astagfirullah. Ini sudah jatuh kesyirikan ya, jatuh ke penistaan agama kalau menurut saya ya. Karena dia bawa-bawa agama Islam ya, tetapi kalau kita lihat videonya itu sangat vulgar teman-teman ya. Sangat-sangat tidak mencerminkan seorang pemimpin ya atau panutan lah kalau bagi saya. Ya entah kalau bagi kalian teman-teman. dagang pakaian. Nah, celana dalamnya ibu nih. Ini celana dalam ibu nih, anggap ini dikepretin di pakaiannya. Laris, laris, Tuh. laris. Ini kan syirik teman-teman ya. Memberi suatu pemahaman kepada orang bahwa dengan celana dalam itu bisa memberikan dagangan kita itu laris. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ini terang-terangan ini syirik. Barang habis, duit habis, barang habis. Jangan. Barang habis, duit kumpul. Tapi percuma Pak, kita udah meraktikin ilmu RDAY. Udah ngepretin barang habis, duit kumpul. Tapi kalau ibu sholat badiah qobliyahnya bolong nggak bisa. Kan ini saling berkaitan. Oh, jadi sholat sunnah itu ya katanya saling berkaitan dengan ritualnya Pak Haji Dwi Susanto ini. Ya, kepretin celana dalam. Ya, dari mana lagi coba yang seperti ini? Ya, ini bawa-bawa ajaran agama Islam. Ya, bawa-bawa syariat sholat di dalam agama Islam. Ya, sholat disandingkan dengan kepretin celana dalam. Ya, ini apaan coba? Ya, bagi saya ini adalah suatu bentuk penghinaan terhadap sholat ya. Ya, suatu penghinaan terhadap ya agama Islam. Astagfirullahaladzim. Ya coba kita simak lagi videonya teman-teman. Terakhir. Ya apa terakhir? Kalau ibu dagang seblak, dagang sembako, dagang gorengan, dagang bakso, dagang es kelapa, dagang apa aja yang menyangkut dagang. Bukan dagang online, dagang yang langsung. Iya offline ya berarti. Rendem celana dalam ibu, ibu lagi-lagi celana dalam yang dibicarakan teman-teman ya. Kemarin juga bisa kita simak ya, agar anak nurut katanya itu ya direndam celana dalam dulu dikasih minum dengan anaknya. Ini kan ajaran macam apa ini coba? Ya Allah. Cawi. Nanti celana dalamnya ibu peras satu aja itu, peras. Nanti dilap mejanya, bangkunya. Ibu coba lihat. Kalau nggak penjualannya begini. Tuh, ini mengajarkan kesyirikan teman-teman. Ya, berharap terhadap benda atau memiliki keyakinan terhadap benda tertentu. Ya Allah ya Allah. Padahal ini adalah hal-hal yang sangat dilarang dalam agama kita. Astagfirullahaladzim. Ya, ini malah parno kita jadinya. Ya, malah was-was kita.
Ya mau beli bakso, ya mau beli seblak, jangan-jangan digituin kan teman-teman. Ya siapa coba yang mau makan bakso ada celana dalamnya? Ya tetapi saya yakin ya nggak semua orang seperti itu. Hanya bagi orang-orang yang jujur dan ada imannya di dalam hatinya ya. Tentu tidak akan mau melakukan hal yang serendah itu. Ya tentu mereka ini akan paham ya dampak atau konsekuensi dari rezeki yang tidak halal bagi keluarganya. Ya, dan lagi-lagi ya hal yang seperti itu ya, itu hanya segelintir saja teman-teman. Walaupun itu ya hanya segelintir, tetapi astagfirullah, ini adalah perbuatan zalim ini. Zalim terhadap orang-orang teman-teman. Dan di Indonesia ya memang udah beberapa pedagang yang diberitakan itu ketahuan melakukan pesugihan-pesugihan dengan cara-cara kotor seperti ini ya. Sampai ada yang pernah nih, ya beralasan itu bahwa celana dalamnya itu adalah celana dalam istrinya. Ya katanya saya nggak sengaja kecemplung. Ya Allah, gimana ceritanya nggak sengaja kecemplung coba? Itu celana dalam bisa gitu main sendiri ke gerobak. Ya, jalan manjat gitu ke atas sendirinya. Atau yang lebih absurdnya lagi ya, jemurin celana dalam di atas gerobak. Ya kan aneh kan teman-teman. Ya ini ada yang lebih parah lagi sebenarnya ya. Coba kita lihat dulu videonya teman-teman. Wah, praktek ini apa dulu tuh? Colek, cuma colek sama celana dalam karena saya nggak punya pasangan. Nah, Astagfirullah. bapak-bapak mau tanya, gimana nyoleknya? Ini juga, wah ini aduh, ilmu colek-colek lagi ini. Astaga. Dia paling Dia apain tuh? Mau dipraktekin? Dua gampang. Parah sih ini. Di 9 kali. Mau ngapain tuh? Itu tangan kenapa itu? Astagfirullah. Apanya tuh dipegang tuh? Oh tasnya mau dibuka. pegang aja Marco. Nah terus kalau udah dibuka tasnya mau ngapain? Iya dong. 9 Bapak udah perhatiin 9 kali. Masukkan ke itu kan Pak. Mau ngapain Mau ngapain? Apaan coba ini ya Allah. Masukkan. Ini apa? Ini kenapa matanya ini kesini terus loh? Itu kenapa coba? Allah sampai yang begitunya ya cara melihatnya. Masukkan ini 9 kali. Terus Tuh matanya lagi ngeliatin tuh. Sampai segitunya ngeliatin ya. ngasih uang. Nurut manut katus kasih uang. Kayak diperhatikan banget gitu ya. Kayak dipelajarin gitu ya. Ya Allah ini lagi ngeliatin atau lagi ngesurvei Pak? mana? Ya gini toh Pak. Astagfirullah. Dia nyolok-nyolok gue yang ngacang. Astagfirullah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nurut manut katut. Lah ini lagi yang saya tanyakan Dia kan. nyolok gue ngaceng. Astagfirullah. Ya Allah. Coba lihat teman-teman. Ya. Di hadapan wanita muslimah. Seperti itu. Coba lihat tangannya. Kemudian coba dengar apa yang dia katakan. Ya Allah. Apakah ini pantas? Apakah ini pantas? Ini MUI kemana ini? Ya MUI kemana? Tolong lihat video ini. Ya ini ya minimal dicek lah. Ya diperiksa apa ini sebenarnya. Ya. Ya nggak usah lah kita. Karena kita tidak memiliki kewenangan hal itu. Ya tetapi Anda bagi yang memiliki kewenangan dalam bidang ini. Ya khususnya MUI. Tolonglah ya. Dia periksa orang ini. Ini orang kenapa ini? Ya Allah. Tuh. Uang udah dapat. Sepeda motor udah dapat. Yang saya heran itu ya kenapa wanitanya ya kenapa ibu-ibunya itu tidak merasa bahwa martabatnya itu sebenarnya sedang direndahkan sebagai seorang wanita ya jelas sekali diperlakukan seperti itu teman-teman. Astagfirullah ya padahal di dalam agama Islam seorang wanita itu sangat dijaga sangat dimuliakan ya jadi jelas apa yang dilakukan oleh Pak Dwi Susanto itu bukan ajaran agama Islam. Ya walaupun dia kait-kaitkan dengan sholat, dia kaitkan dengan baca Al-Quran, dia kait-kaitkan juga dengan kalimat-kalimat thayyibah dalam agama Islam. Ya tetapi tetap saja, itu bukan bagian dari ajaran Islam teman-teman. Ya, bahkan ya bertentangan dengan ajaran Islam. Teman-teman ya, ini ada satu video ya, sebuah video nasihat dari Ustaz Alfian Tanjung. Ya semoga bisa ini menyadarkan kita yang sudah terpengaruh. Dan untuk yang belum terpengaruh ya, semoga kita ini bisa tercerahkan agar tercegah dari hal-hal yang seperti ini. Ya kita simak dulu videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut hemat saya ini sudah masuk pada penistaan agama ya. Tuh, beliau berpendapat ini sudah masuk penistaan agama. Ya Ustaz Alfian Tanjung. Karena bagaimanapun dia orang dewasa ya apalagi di situ ada perempuan berjilbab ya. Ya betul. Menyampaikan hal itu apalagi dia peragakan dengan dia mengangkat celananya dimasukin ke sini kan itu kan juga sebuah parah sih ini kalau dibiarin ini parah kalau ya. Dia orang ini pelecehan ini mencoreng ya
ini muslimah umat Islam ini ya, ini mencoreng sekali nih kalau bagi saya. Publik kita tidaklah perlu bicara secara fungsi dakwah atau fungsi ajaran Islam, itu terlalu mulia ya orang model begitu. Saya ingin nyatakan dengan tegas, ini mungkin salah satu atau nambah satu daripada rentetan aliran-aliran yang nyeleneh, dan menurut hemat saya inilah adalah akibat daripada sistem politik rezim yang berkuasa yang memang tidak mengakomodir prinsip-prinsip ilahiyat dalam konteks tauhid. Yang jelas saya Astagfirullahaladzim ingin katakan banyak hal yang telah melukai umat Islam, dan menurut hemat saya juga itu melanggar undang-undang yang ada, penistaan agama. Tapi lagi-lagi kata kuncinya adalah ini merupakan satu pertanda kuat bahwa memang dalil-dalil yang diterangkan oleh Rasulullah tentang akhir zaman itu menuntut kita mempunyai kemampuan memilah dan memilih, serta mempunyai sensitivitas ketika kita diajak kepada hal-hal yang sebetulnya merupakan pengkhianatan dari prinsip akidah. Ya, benar. Sekali lagi, buat saya ini merupakan persoalan serius dan mestinya orang ini ditangkap bukan atas laporan. Ya, betul. Tapi atas pernyataan dia, dan ini tidak akan mungkin terjadi karena kelihatannya yang begini ini malah membuat senang beberapa pihak karena akan membuat energi umat Islam terkuras. Kata kuncinya fokus perhatiannya ke situ. Hal yang harus disikapi secara hukum. Ya seharusnya begitu ya, harus disikapi secara hukum. Ya tetapi nggak tahu lah ya pemerintah kita ini mau atau enggak yang ngurus-ngurus hal yang seperti ini. Menteri Agama, MUI mau atau enggak ngurus hal yang seperti ini. Ya kalau nggak ada kaitannya dengan politik. Ya semoga saja deh cepat ditanggapi ya terkait penyimpangan ini. Sehingga bisa segera ditertibkan ya, karena benar-benar meresahkan teman-teman. Ya coba lihat tadi. Martabat seorang wanita muslimah diperlakukan seperti itu. Ya, sampai disuruh dibuka-buka dalamannya. Ya, semoga pihak yang berwenang ya khususnya MUI ya bisa meninjau penyelewengan ini. Ya, penyelewengan paham ini. Ya, walaupun saya dapat kabar ya, entah ini benar dari MUI memang atau hanya sekedar ngaku-ngaku MUI ya. Sebenarnya sudah pernah ada pihak MUI Bogor itu yang katanya datang bahkan justru malah membenarkan praktik-praktik Pak Dwi Susanto ini. Ya, katanya itu adalah ilmu kearifan lokal. Ya, itu adalah hal yang tidak melanggar hukum syariat. Berita-berita miring yang menimpa kepada guru kita, Tuan Guru, saya menyebutnya Tuan Guru, Haji Dwi Susanto, Tuan Guru. Maka saya bersaksi bahwa beliau adalah seorang muslim. Bahkan beliau seorang nahdiyin kultural. Nahdiyin kultural katanya. Kultural. Ya. Hanya beliau ketika memberi motivasi, ketika memberi wejangan, ketika memberi nasihat, ketika memberi konsultasi, atau ketika mungkin beliau mengobati dalam tanda kutip, menangani pasien yang bermasalah, mungkin saja beliau menggunakan kearifan lokal. Ya, contohnya yang diberitakan di FIFA itu sebenarnya bagi kolot bareto kata orang Sunda, leluhur dahulu, itu sudah biasa dilakukan, itu disebut dengan dicamat. Tapi anak-anak sekarang saja barudak ngora ayeuna teu wauheun deui. Bayangin tuh, sekelas MUI Bogor, ya, itu katanya ngakunya MUI Bogor membenarkan praktik seperti itu katanya. Astagfirullah. Ya, jaga teman-teman. Ya jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga semuanya dari hal-hal yang seperti ini. Ya paham seperti ini. Ya ini sudah jelas padahal ya, kelihatan hitam dan putihnya, tetapi masih saja ada orang yang terpengaruh. Ya bahkan gak merasa martabatnya itu direndahkan. Ya itu wanita ya Allah. Ini lagi-lagi ya, saya tekankan kepada pihak MUI ya, ayo dong. Ya mari kita benar-benar fokus ya, dan serius untuk menangani hal-hal yang seperti ini. Kita mengetahui beberapa kejadian terakhir ini kan. Ya mulai dari Panji Gumilang. Terus siapa lagi? Ya Gufron. Ya Inna Makoli itu. Ya terus siapa lagi? Abah Aos. Ya enggak dan sampai sekarang juga kita nggak tahu bagaimana proses akhirnya. Yang dengan jelas-jelas mengatakan bahwa umroh itu di Vatikan lebih utama katanya daripada ke Masjidil Haram atau Nabawi. Nah sekarang ada lagi nih. Ya dari Pak Dwi Susanto ini. Ya kami harap ya umat Islam ini berharap ya. Agar MUI ini bisa serius ya menanggapi secara cepat hal-hal yang seperti ini. Karena paham-paham seperti ini itu bahaya bagi di tengah-tengah umat kita. Ya apalagi kalau sampai mereka ini menyebarkannya. Ya bahaya, sangat-sangat bahaya. Ya semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terhindar dari segala paham-paham yang menyesatkan teman-teman. Ya sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.